Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat Kak Amabigus Ambalan Urip Sumoharjo dan Rasuna Said. Yang terhormat Kak Agudep Ambalan Urip Sumoharjo dan Rasuna Said. Yang saya hormati jajaran pembina dan pembantu pembina Ambalan Urip Sumoharjo dan Rasuna Said. Yang saya hormati Pradana Ambalan Urip Sumoharjo dan Rasuna Said, serta kakak-kakak yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Pramuka Blog pada hari ini secara virtual. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Kak Asyifa selaku pembawa acara pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan runtutan acara yang akan terlaksana pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu penyampaian materi, acara yang ketiga yaitu kode game, dan acara yang terakhir yaitu penutupan Pramuka Blog oleh Kak Amabigus. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada hari ini dengan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi oleh Kak Elsa. Kepada Kak Elsa, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pramuka, salam sehat untuk kita semua. Pada kegiatan Pramuka Blog di hari ketiga ini, di sini bersama Kakak Elsa akan memandu kalian untuk memaparkan materi pada pagi ini. Ketika kita mendengar kata kesatria, kita pasti langsung teringat dengan Gatot Kaca, Pandawa V, Prabu Siliwangi, dan kesatria-kesatria hebat lainnya. Ya, mereka inilah para kesatria yang ditakdirkan sebagai pahlawan untuk membawa keamanan serta kedamaian bagi dunia. Pahlawan itu apa sih? Menurut KBBI, pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Sementara ketika dilihat dari pemahaman secara umum, rata-rata orang sepakat ya, kalau pahlawan adalah orang yang terpilih dan telah terbukti berjasa besar bagi negara ini dengan mengorbankan segala sesuatu yang dimiliki demi kepentingan bangsa dan negara. Di sini kita akan membahas tentang para pahlawan hebat dalam masa pandemi COVID-19 dengan kriteria bahwa mereka telah mengorbankan segala sesuatu demi penanganan COVID-19 ini di seluruh aspek kehidupan yang terdampak. Kata kunci yang menjadi dasar untuk menyematkan gelar pahlawan kepada mereka adalah pengorbanan. Dari sini kalian pasti udah bisa nebak dong siapa saja yang pantas kita sematkan gelar pahlawan dalam masa pandemi ini. Yang pertama nih, mereka ini adalah para tenaga kesehatan kayak dokter, terus perawat, dan tenaga farmasi lainnya, yang merupakan salah satu dari pasukan garda terdepan dalam menanggulangi COVID-19. Ada salah satu sumpah dari para dokter yang bunyinya, saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Telah terdengar di sana sini banyak dari mereka yang tidak pulang ke rumah nih. Tapi bukan Bang Toib ya. Selain karena tidak ingin keluarga mereka tertular COVID-19, tidak ada waktu yang bisa mereka gunakan karena habis oleh pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, yang semakin hari jumlahnya semakin bertambah. Bahkan dalam pelayanan mereka juga bisa mengorbankan nyawa mereka sendiri. Karena mereka sangat berpotensi besar tertular COVID-19 secara langsung dari pasien. Semua itu mereka lakukan dan relakan karena semata-mata demi pengutamaan kesehatan pasien, seperti yang tertulis dalam sumpah mereka tadi. Bahkan banyak dari mereka yang telah berguguran dalam memerangi COVID-19 ini. Sangat pantas kepada mereka untuk disematkan gelar pahlawan, bukan? Pahlawan yang kedua adalah aparat keamanan. Dalam pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang disertai dengan imbauan pemerintah untuk beraktivitas dalam rumah, ada kemungkinan terjadi peningkatan kriminalitas di lapangan. Tapi
Tapi bukan lapangan sekolah ya. Hal ini dilakukan oleh mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tempat mereka bekerja terkena dampak COVID-19, sehingga harus menghentikan aktivitasnya. Mereka yang tidak bekerja ini pastinya akan melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tidak terkecuali melakukan tindak kriminal. Disinilah aparat keamanan hadir sebagai pahlawan karena telah mengorbankan waktu dan tenaga mereka lebih ekstra untuk menjaga keamanan dan kondusivitas situasi di lapangan yang berpotensi terganggu karena tindak kriminal. Selain itu, potensi keselamatan diri juga mereka pertaruhkan ketika menghadapi tindak kriminal. Di sisi lain, pemerintah juga tidak menutup mata melihat pengangguran. Sementara ini, pemerintah telah meluncurkan bantuan dalam program Kartu Prakerja. Sebenarnya masih banyak banget pahlawan di luar sana. Misalnya kita. Gini deh, coba kita tarik mundur pada situasi Lebaran tahun ini. Pasti rasanya beda banget kan? Terdapat sebagian orang yang secara sadar memilih untuk tidak mudik ke kampungnya. Dan ketidakhadiran kita di kampung ini bukan tanda kalau kita tidak sayang dengan orang tua, kakek nenek, ataupun saudara-saudara kita. Melainkan ini adalah bukti bahwa kita sangat menyayangi mereka. Karena kita nggak pengen dong kalau orang yang kita sayang tertular COVID-19 ini. Nah, kita yang memilih nggak mudik adalah orang yang berjasa bagi negeri ini. Karena kita secara nggak langsung udah memutus rantai penyebaran virus corona. Meskipun harus mengorbankan rasa rindu untuk bertatap muka dengan orang yang kita sayang. Emang benar kata Dilan, kalau rindu itu berat. Jadi, untuk situasi saat ini, biar kita yang jadi Dilannya dulu ya. Terus, ada juga yang memilih produktif melakukan pekerjaan dari rumah, seperti yang diimbau pemerintah. Walaupun begitu, kita nggak boleh dong sia-siain waktu kita. Ada yang jadi pembeda antara kita, manusia, dan makhluk hidup lain. Itu adalah akal budi. Karena itu, kita harus mengembangkan diri. Misal dengan membaca, menulis, dan belajar. Atau dengan kata lain, kita sedang menjalani proses mengembangkan diri. Ya, mendidik diri sendiri. Kita bisa ngelakuin banyak kegiatan produktif. Contohnya, bermain musik, terus bercocok tanam, dan melatih kemampuan memasak kita di rumah. Oh iya, ada yang lagi hangat-hangatnya nih di story WA sama Twitter. Banyak soal-soal ataupun materi-materi sekolah yang dibagiin di sana. Kita bisa gunain waktu kita buat belajar untuk SBMPTN bagi yang kelas 12, tapi kelas 11 juga nggak memungkiri buat belajar lebih dulu. Kelihatannya banyak nih dari kalian yang udah pada mulai belajar. Itu sih bagus banget. Karena kalian gak ngebuang waktu kalian sia-sia gitu aja. Apalagi materinya dibagiin juga lewat medsos. Tentunya gak cuman berguna bagi diri sendiri, tapi juga berguna buat orang lain. Gak apa-apa deh, pertama-tama kita punya materinya dulu nih. Minta-minta ke teman-teman. Terus abis itu kumpulin niat buat belajar. Terus belajarnya nanti. Asal kalian tetap konsekuen sama niat kalian buat belajar. Selain itu, karena banyak pegawai yang kena PHK karena kasus pandemi, gak sedikit orang yang mau membantu mereka. Mulai dari artis, pengusaha, sampai masyarakat umum, memberikan bantuan sembako kepada para pengangguran. Terus ada yang menggalang dana untuk diberi kepada para masyarakat yang terdampak. Ya, mereka telah mengorbankan harta mereka untuk mereka yang kesusahan. Dan pahlawan terakhir nih, coba tebak, pahlawannya kakak di sini atau kalian yang ada di rumah? Pahlawan terakhir kita ini adalah kaum rebahan. Kok kaum rebahan sih? Nah, rebahan ini gak selalu menjadi kegiatan yang buruk atau
yang mengarah ke hal yang negatif. Tapi kita bisa ambil dari sisi positifnya. Mereka yang di rumah aja dan gak kemana-mana, mereka juga layak untuk disebut pahlawan. Karena mereka bisa mengontrol diri untuk gak mentingin diri sendiri. Yang mau hangout bareng teman-teman keluar, terus mau shopping ke mall, dan masih banyak lagi. Tapi mereka ini lebih memilih rebahan di rumah untuk kepentingan masyarakat. Mantap. Nah, mengingatkan nih, untuk mengisikan jawaban dari kode sandi yang telah kalian pecahkan dari hari pertama, kedua, dan ketiga ini di kolom komentar ya. Terus jawaban terbaik bakal dapat reward. Oh iya, selama pandemi ini kan kita kebanyakan di rumah nih. Kita lebih banyak menghabiskan waktu sama keluarga. Kita bisa coba untuk jadi lebih dekat dengan orang tua ataupun saudara-saudara kita. Pastinya dengan etika dan tutur kata yang baik dan sopan. Jadi, jangan sering-sering berantem ya sama saudara kalian di rumah. Sekian materi hari ini. Terima kasih kakak-kakak telah mengikuti Pramuka Blog dari hari pertama, kedua, hingga ketiga. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Salam sehat, stop hoax, maba totalitas Pramuka Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Elsa yang telah menyampaikan materi. Baik kakak-kakak, pada tayangan ini kalian akan menemukan kode terakhir yang akan kalian rangkai dan jawab pada kolom komentar di bawah ini. Jawaban terbaik dan tercepat akan mendapat reward dari kami. Jangan lupa cantumin akun Instagram kamu ya. Acara yang terakhir yaitu penutupan Pramuka Blog oleh Kak Mabigus. Sebelumnya, saya Kak Asifah selaku pembawa acara pada kegiatan Pramuka Blog hari ini, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang enak di hati kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Amabigus, yaitu Kak Agung Istianto. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Dewan Pembina Pramuka yang kami hormati, Dewan Ambalan yang kami hormati, Bapak Ibu Guru serta anak-anakku, karyawan, karyawati, siswa kelas 11, kelas 12 yang mengikuti Pramuka Blog Gugus Urip Sumoharjo dan Rasuna Said. Setelah kalian melewati 3 hari kegiatan Pramuka Blog, mudah-mudahan kegiatan yang mungkin hanya bersifat melalui daring, melalui online, tapi harapan kami, harapan sekolah berkaitan dengan pengetahuan atau psikomotor tentang kepramukaan, kami mengharapkan dapat tercapai dengan sempurna. Anak-anakku yang amat kami banggakan, untuk menunjang potensi pada peserta didik yang diharapkan pada kurikulum 2013 melalui affective domain dan psikomotor domain berisi bahwa perilaku-perilaku di mana penekanan pada aspek emosi, pada aspek perasaan bisa berkembang masa-masa pandemi ini. Kemudian psikomotor domain
Dalam hal ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Di masa pandemi ini diharapkan kedua domain itu, domain afektif dan domain psikomotorik, setelah kalian mengikuti selama 3 hari ini bisa berkembang dengan maksimal. Walau hanya kalian di rumah. Karena kegiatan ini bersifat yang tadi saya katakan online atau daring. Pengetahuan yang didapat selama 3 hari ini bisa dikembangkan melalui 2 aspek tadi. Sehingga apa? Sehingga kalian ketika bergaul dengan masyarakat, jiwa perasaan Anda, psikomotorik Anda bisa berkembang. Itu kalian maksimalkan. Tak terasa kegiatan Pramuka Blog selama 3 hari ini berjalan dengan keterbatasan, tapi bisa dimaksimalkan atas kerja Dewan Ambalan yang sangat luar biasa. Mereka bekerja siang malam. Untuk apa? Untuk kegiatan ini. Anak-anakku yang amat kami banggakan, Dewan Pembina, Dewan Ambalan, Pramuka, Urip Sumoharjo dan Rasuna Said. Pada hari ini adalah hari yang terakhir. Mudah-mudahan kegiatan selama 3 hari ini bisa kalian resapi, bisa kalian terapkan, terutama di masa pandemi seperti ini. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan Pramuka Blog Gugus Urip Sumoharjo dan Rasuna Said secara resmi kami tutup. Tepuk pramuka. Dari saya banyak salam minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Non wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.